Selamat datang di sesi pendalaman kita hari ini. Kita akan menyelami satu dokumen penting nih. Surat resmi dari Dirjen PAUD Dikdas Dikmen Kemendikbudristek tanggal 9 Oktober 2025. Misinya, ya, memahami poin-poin kunci soal perencanaan dana BOSP untuk 2026. Langsung dari sumbernya. Yuk kita bedah. Betul sekali. Fokus kita memang mengekstrak inti informasinya supaya Anda semua para pemangku kepentingan pendidikan dapat pemahaman yang jernih dan cepat gitu soal arah kebijakan pendanaan ke depan plus implikasinya. Ini bukan cuma baca surat edaran biasa kan? Tepat. Nah, surat ini kan ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia ya. Intinya itu penyampaian rincian sementara ya, alokasi dana BOSP reguler 2026 sama daftar calon penerimanya. Nah, yang perlu Anda catat juga, ada 3 jenis dana BOSP buat 2026. Reguler, kinerja, dan afirmasi. Apa bedanya tuh? Terus dana kinerja? Nah, ini sifatnya lebih, selektif, kompetitif gitu. Buat sekolah yang berprestasi, sebagai semacam insentif lah, dorongan ningkatin mutu. Kalau dana afirmasi, ini khusus banget sasarannya ke sekolah di daerah khusus. Daerah khusus itu ya biasanya daerah 3T, terpencil, tertinggal, kepulauan, atau kondisi khusus lain. Tujuannya jelas, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, ngurangin kesenjangan. Jadi ada diferensiasi yang kuat ya, berdasarkan kebutuhan dan capaian sekolah. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik, perlu banget digarisbawahi. Arah kebijakan 2026 ini menekankan banget optimalisasi dana buat peningkatan mutu pembelajaran dan juga penguatan tata kelola berbasis sekolah. Sekolah jadi benar-benar didorong jadi pusatnya, pusat perencanaan dan penggunaan dana. Prinsipnya tetap fleksibilitas, akuntabilitas, tapi ujung-ujungnya harus fokus ke hasil belajar siswa. Iya, ini sinyalnya kuat banget. Ada pergeseran kan dari sekedar dana operasional jadi investasi buat pembelajaran. Implikasinya bisa besar ini. Sekolah mungkin akan merasa ada tekanan lebih gitu. Tekanan buat buktiin dampak pengeluaran ke kualitas belajar siswa. Tapi di sisi lain, ini kan otonomi yang lebih besar juga. Jadi bukan lagi sekedar belanja rutin, tapi gimana dana itu dipakai secara strategis buat ningkatin pengalaman belajar di kelas. Betul. Kalau kita lihat prosesnya, ini juga unik nih. Perencanaan BOSP 2026 itu dilakuin setahun sebelumnya. Jadi di 2025 ini, pakainya aplikasi Arkas, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Nah, Arkas ini sekarang nyambung terintegrasi sama SIPD Kemendagri, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi Arkas itu kan platform digital sekolah buat nyusun anggaran ya. Dan SIPD itu sistem gedenya Pemda buat ngelola keuangan. Nah, integrasi Arkas dan SIPD ini langkah maju yang signifikan menurut saya. Artinya perencanaan anggaran sekolah sekarang langsung nyambung sama sistem keuangan daerah secara digital. Ini potensinya besar buat transparansi yang lebih baik, pelaporan jadi lebih gampang, terus data juga lebih akurat buat pengambilan kebijakan di pusat maupun daerah. Jadi ini bukan sekedar digitalisasi administrasi ya, tapi upaya nyambungin perencanaan mikro di sekolah ke sistem makro Pemda. Oke. Surat ini juga ngasih tahu kalau data rincian alokasi sementara per sekolah udah bisa diintip nih di laman markas.kemdikbud.go.id. Tapi, sekali lagi ya, ini penting, datanya masih sementara. Penetapan resminya nanti lewat keputusan menteri. Dinas Pendidikan diminta segera sosialisasikan ini ke sekolah-sekolah dan dorong percepatan penyusunan RKEAS 2026 di tahun 2025 ini. Jadi, apa artinya ini buat Anda yang di sekolah? Artinya, mesin perencanaan 2026 udah harus dinyalain sekarang. Betul, status sementara ini krusial banget, harus digarisbawahi. Karena penetapan final penerima dan alokasinya nanti cuma buat sekolah yang memenuhi semua syarat, sesuai aturan yang berlaku tentunya. Surat ini juga kembali negesin peran vital Dinas Pendidikan, mulai dari menelaah, mengesahkan RKES dari sekolah, pastiin integrasinya ke SIPD, plus pembinaan dan pengawasan. Lengkap. Nah, mengingat peran Dinas Pendidikan yang sentral banget nih ya, dari validasi RKAS sampai pengawasan, kira-kira tantangan apa ya yang mungkin muncul di lapangan? Gimana caranya mastiin proses ini beneran jalan efektif? Dan RKAS yang dibikin itu berkualitas gitu, bukan cuma formalitas administrasi aja. Pertanyaan bagus itu.
Tantangan utamanya ya, seringkali soal kapasitas dan konsistensi pendampingan di daerah. Apakah dinas punya SDM yang cukup buat benar-benar neliti kualitas perencanaan ribuan sekolah? Kan banyak banget ya. Terus gimana mastiin pengawasan itu substantif gitu, bukan cuma checklist formalitas. Ini area yang perlu perhatian khusus supaya tujuan utama peningkatan mutu pembelajaran lewat perencanaan yang baik ini benar-benar nyampe. Jadi efektivitas pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah itu jadi kunci suksesnya implementasi kebijakan ini. Oke deh, coba kita rangkum ya, temuan kunci dari pendalaman kita kali ini. Dana BOSP 2026 ada 3 jenis, reguler, kinerja, afirmasi. Fokusnya kuat ke peningkatan mutu pembelajaran dan otonomi sekolah. Perencanaannya setahun sebelumnya, T1, lewat ARKAS yang sekarang nyambung ke CPD. Data alokasi sementara udah ada, bisa diintip, tapi belum final ya. Dan Dinas Pendidikan perannya krusial banget. Sosialisasi, validasi RKS, sampai pengawasan. Buat direnungkan. Dengan penekanan yang kuat banget ke perencanaan berbasis sekolah, lewat RKS itu, dan integrasi sistem digital ARKAS SIPD. Gimana sih pergeseran ini bisa secara nyata ngubah cara pengambilan keputusan, penggunaan dana sehari-hari di sekolah? Apakah ini bakal benar-benar dorong inovasi dan fokus ke dampak pembelajaran siswa? Atau justru malah nambah beban administratif baru? Tantangan dan peluang baru apa yang paling signifikan buat sekolah Anda dengan sistem perencanaan yang ya bisa dibilang lebih maju dan terintegrasi ini? Coba direnungkan.